Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi saya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Grace Novia Marisyana Sihombing, NPM 2009 10 19 4, kelas F, semester 3, dosen pengampu Sumarlin Mangandar Marianus MPD. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas Medan 2021. A. Strategi belajar mengajar. A1. Pengertian. Dalam dunia pendidikan, strategi belajar mengajar adalah sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi belajar mengajar adalah pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. A2. Hakikat. Belajar menurut Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain pada tahun 2022 adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Ini maknanya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisasi atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar. Kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. Jadi, hakikat belajar adalah perubahan. A3. Istilah-istilah. Beberapa istilah yang hampir sama dengan strategi yaitu metode, pendekatan, teknik atau taktik dalam pembelajaran. Yang pertama, metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. 2. Pendekatan atau approach. Pendekatan approach merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Roy Killon pada tahun 1998 misalnya mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approaches dan pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approaches. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran expository. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery atau inquiry serta strategi pembelajaran inductive. 3. Teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Misalnya, berceramah pada siang hari setelah makan siang dengan jumlah siswa yang banyak, tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari dengan jumlah siswa yang terbatas. Keempat, taktik. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu.
taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama. Sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda. Misalnya, dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Kesimpulan, strategi pembelajaran merupakan cara sistematis. Kesimpulan, strategi pembelajaran merupakan cara sistematif. Kesimpulan, strategi pembelajaran merupakan cara sistematis yang dipilih dan digunakan seorang pembelajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga memudahkan pembelajar mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa, peralatan tambahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penerapan strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi baik internal atau siswa maupun eksternal atau sarana dan prasarana sekolah, waktu dan perkembangan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara mutlak. Baiklah, demikianlah video saya. Semoga Bapak dosen dan teman sekalian dapat menerimanya. Terima kasih.